Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Pasti banyak yang nunggu-nunggu komentar Bung Rocky Gerung. Apa kata Bung Rocky Gerung? Mari kita dengar soal perkembangan terbaru hari ini. Memang mendebarkan sebetulnya karena persaingan akhirnya tidak terjadi. Kan bersaing artinya tipis-tipis, ini jauh-jauh tuh quick count dan kelihatannya akan begitu positioningnya, karena quick count itu langsung diambil dari TPS dan dihitung realnya itu. Tetapi ada hal yang mungkin kita mau pertanyakan, yang menang siapa sebetulnya? Prabowo atau Gibran? Ini asik nih, asik nih. Karena kalau kita membayangkan proyek yang dijalankan oleh Pak Jokowi sebagai ketua tim pemenangan, pasti yang menang adalah Gibran. Apapun orang menduga dan dengan kecurigaan apapun, tetap Jokowi menganggap bahwa yang harus lead nanti adalah Gibran, supaya Gibran bisa dipersiapkan untuk pemilu berikutnya kan. Jadi Pak Prabowo sebetulnya jadi semacam sebut aja semacam roket yang membawa satelit untuk tiba pada orbit tuh. Nah, biasanya roket itu setelah dia bawa satelitnya tiba di Tinggalkan ya Bung orbitnya, Roy. ya roket itu kemudian membakar dirinya sendiri tuh, dan itu nasib dari roket. Tetapi justru dengan pengetahuan itu, Pak Prabowo akan mengantisipasi di dalam beberapa bulan ke depan, misalnya Gibran itu melampaui elektabilitas Prabowo. Kan mesti uji juga kan, apakah Gibran akhirnya memperoleh elektabilitas di atas Pak Prabowo setelah mulai memerintah, itu soalnya. Dan itu akan menimbulkan semacam ya ketegangan baru di kalangan Gerindra. Tapi kita mesti pastikan bahwa Gerindra tentu akan menjaga diri supaya bagaimanapun politik udah berlangsung, setelah menang maka orang mulai menghitung gerakan Jokowi berikutnya apa itu. Mau masuk lebih jauh dengan portofolio yang diusulkan, mungkin separuh kabinet akan diminta oleh Jokowi itu. Tapi Gerindra sebagai partai yang udah berkuasa melalui presidennya tentu akan hati-hati tuh. Karena bagaimanapun setelah terpilih selalu ada jarak antara election dan decision. Yang hasil election ini bisa berbeda dengan hasil decision. Karena komposisi di kubu Prabowo juga akan makin menunjukkan permintaan yang signifikan. Golkar pasti akan minta kursi lebih banyak, atau PAN segala macam. Jadi kelihatannya akan ada dinamika baru di dalam posisi kemenangan Pak Prabowo hari ini. Kita bilang aja menang, karena memang susah untuk menggugat lagi itu, karena itu faktanya. Walaupun tentu hak dari Ganjar dan Amin untuk memulai satu proses dan mengumpulkan data-data itu. Saya kira untuk sementara kita bisa duga Gerindra bersiap untuk memulai memikirkan pintu-pintu mana yang mesti dikunci supaya Gerindra itu tetap lead di dalam public policy, dalam pembuatan kebijakan kabinet, dan bukan Jokowi itu. Sebab kalau Jokowi yang menentukan portofolio, itu artinya Pak Prabowo makin lama atau dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan diposisikan sebagai sekedar pembawa Gibran tuh. Bukan Prabowo yang lead, tapi Prabowo sekedar jadi roket untuk membawa satelit keluarga Jokowi. Ya, ini kan awal-awalnya kan masih ada orang yang bersikap Prabowo yes, Gibran no, begitu ya. Kita ingat ya waktu awal-awal gitu ya Bung Rocky. Tapi seiring bersamaan waktu ya orang kemudian menganggap ya Prabowo Gibran satu paket, dan sekarang pun dalam perjalanan waktu Pak Prabowo tetap menyatakan seperti itu, satu paket. Tetapi tentu kendati katakanlah sekarang dia sudah diunggulkan oleh quick count, meskipun masih banyak yang menolak nih Bung Rocky, masih termasuk Anies misalnya. Silakan tunggu dulu apa soal hasil dari KPU quick count. Ya kita tahulah KPU bagaimana bekerjanya begitu ya, di tengah-tengah penghitungan suara tadi juga di tengah pemilihan suara Pilpres tiba-tiba down. Itu kan ketika muncul lagi loh kok sama dengan quick count, itu pola lama yang kita udah hafal. Jadi memang agak sulit kita berharap gitu ya Bung Rocky. Tapi sekarang bagaimanapun juga ketika nanti memerintah, Pak Prabowo pasti akan bersikap berbeda. Walaupun sekarang ini kan Pak Jokowi masih punya waktu sampai Oktober. Jadi Pak Prabowo tentu tidak akan bersikap, nggak akan berani apapun bertindak secara ekstrim menyatakan bahwa gue yang terpilih sebagai presiden ya gitu. Ya itu konyolnya, karena
Pak Prabowo dibesarkan oleh Pak Jokowi, maka lame duck sebetulnya Pak Jokowi kan, tradisinya begitu. Tapi sekarang lame ducknya Prabowo. Prabowo Betul. masih diamati oleh Jokowi karena Jokowi masih punya banyak kesempatan untuk mendisiplinkan misalnya rejim Prabowo berikutnya kan. Itu intinya. Karena itu sebetulnya dari awal kalau kita bertanya ini 60% atau 55% atau 53% kemenangan Pak Prabowo itu, apakah ini angka elektoral atau angka moral? Kan itu Ya, 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 ya. jadi pertanyaan kita tuh. Dan banyak publik yang tetap mengupload semacam kecurangan-kecurangan. Dan itu saya kira yang dibaca dengan baik oleh Anies maupun Ganjar, bahwa tunggu KPU, tetapi memang kita kita bisa tunggu suara formalnya. Namun kita tahu bahwa bagi KPU inilah angka elektoral, tapi bagi Amin dan Ganjar ini pasti angka moral kan. Bahwa moralnya jatuh sebetulnya tuh karena kecurangan itu. Tetapi sekali lagi langkah hukum mesti tetap ditempuh tuh, walaupun kita tahu ya akan terseok-seok sebetulnya. Tetapi itu adalah hak untuk memperbaiki sesuatu yang tetap dianggap tidak bulat sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita nggak kalau kita mau tegas-tegasan kan dari awal kita duga ada banyak kecurangan tuh. Ya, ya. Anies sendiri mengindikasikan itu apalagi Ganjar. Nah, mestinya dari awal mereka berdua ini berkompromi untuk membuat koalisi, membatalkan pencalonan mereka berdua kan, supaya terjadi sesuatu yang betul-betul masif tuh, apa namanya, masifnya artinya isu tentang kecurangan itu jadi masif. Tetapi juga kita mesti sebutkan sekarang, karena Anies dan Ganjar tetap ingin berkompetisi, maka dia mesti terima kondisi hari ini kan. Kan itu intinya kan. Jadi agak-agak lucu misalnya kalau Anies dan Ganjar mulai mempersoalkan ketidakjujuran itu. Loh dari awal memang akan tidak jujur, maka mestinya jangan ikut. Kan itu dasarnya tuh. Tapi itu pandangan etik dari FNN sebetulnya. Tentu ada pandangan yang masih sekedar menunggu keajaiban tuh dari KPU, bahwa ada hal yang bisa dikoreksi oleh KPU berdasarkan laporan masyarakat sipil misalnya. Tetapi kita tahu bahwa ini partai-partai politik ini juga partainya di tempatnya di tempat Amin dan Ganjar ini selalu ingin memanfaatkan suara masyarakat sipil supaya ada kritisisme. Padahal sebetulnya masyarakat sipil menginginkan partai yang punya kemampuan kritik kan. Jadi kalau misalnya ide pemaksulan itu dimintakan dari masyarakat sipil, dan masyarakat sipil menganggap apa pentingnya ide pemaksulan bagi masyarakat sipil ada pesan moral. Ide pemaksulan bagi partai adalah soal kecanggihan berpolitik kan, itu dasarnya. Jadi saya kira kalau kita mau luruskan jalan pikiran bahwa akan ada protes misalnya dari kubu Anies dan kubu Ganjar, oke, itu protes itu hanya mungkin dipahami kalau mereka berdua ini bikin joint statement untuk mengatakan kecurangan ini harus berakibat pada pemaksulan. Kan mesti naikin oktavnya tuh. Kalau sekedar membaca data-data teknis ya saya kira kita bisa duga kuat bahwa timnya Pak Prabowo udah siapkan juga argumennya bahwa iya memang ada kecurangan, tapi itu tidak signifikan secara statistik misalnya. Kan itu udah standar argumen dari kubu Pak Jokowi itu. Ya, saya banyak sekali dapat pertanyaan, Bung Rocky, dan orang masih tetap menganggap tidak percaya, gitu ya, bahwa hasil quick count itu seperti itu, karena bagaimanapun juga kan kalau kita lihat di lapangan, katakanlah begitu ya, bagaimana relawan Anies yang luar biasa, militan, gitu, termasuk kemarin terakhir kampanye di GBK yang satu di JIS, yang satunya itu mengumpulkan dengan iming-iming amplop, sementara yang satu dengan kerawanan, kemudian juga Ganjar. Ganjar ini kan bagaimanapun juga mereka mengandalkan Jawa Tengah, dan tapi kemudian di situ dikonfirmasi bahwa Jawa Tengah betul-betul dihabisi oleh 02, dan begitu juga Bali. Dan ini saya kira menjadi beban buat Pak Prabowo, karena nanti timnya Jokowi dengan mudah menyatakan, Anda dulu waktu Pilpres 2019 di Jawa Tengah cuma dapat segini loh, sekarang Anda dapat segini. Di Bali itu waktu itu Prabowo cuma dapat 2%. Gitu Bung Rocky, karena dan di Jawa Tengah cuma dapat 22% tahun 2024. Nah kalau sekarang mereka menang di dua itu kan Pak Jokowi merasa share gua gede loh ya, gitu di situ. Ya itu yang kita maksudkan setelah menang. Oke, katakanlah sementara menang ini atau bagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebetulnya di dalam pikiran mereka ini udah mutlak, maka Ya mulai karena sudah deklarasi kemenangan kan Pak Prabowo kan. iya.
akhirnya tahap kedua mulai itu, yaitu pembagian kekuasaan yang dalam istilah Pak Prabowo power sharing dengan Jokowi. Tapi kita ingat bahwa Jokowi kan dia sebetulnya hanya ingin supaya Gibran itu dititipkan, dan penitipan itulah yang membuat orang meragukan apakah Pak Prabowo betul-betul menang karena reputasi dia atau karena titipan dari Pak Jokowi sekaligus titipan peralatan untuk misalnya mengaduk-aduk Jawa Tengah itu kan, itu soalnya tuh. Tapi apapun yang terjadi yang sekarang berlangsung, orang menunggu satu posisi moral dari Anies dan Ganjar, bukan lagi posisi elektoral. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo menyatakan kami udah menang, itu hak dia karena data quick count ada pada dia tuh. Sebaliknya Anies dan Ganjar juga harus mengatakan statement yang setaraf itu. Misalnya kami menolak hasilnya, ucapin aja kan. Soal KPU nanti masih lakukan kalkulasi, udah nggak ada soal. Tetapi kalau masih diulur, oh kami tunggu KPU, itu percuma itu. Karena ini adalah satu duel yang harusnya diselesaikan di ronde pertama tuh. Karena ronde kedua itu akan habis waktunya untuk mempersoalkan apakah KPU benar menghitung, apakah quick count itu tidak dimanipulasi, apakah tekanan-tekanan yang dari awal kampanye itu akhirnya meledak menjadi kemenangan Prabowo. Kan itu pembuktian itu panjang itu. Jadi orang menunggu sikap moral dari Anies dan Ganjar terhadap sikap Prabowo yang langsung menyatakan menang. Kan itu cuma itu kan intinya kan. Ya. Oke, nah tapi sekarang gini, kita lupakan soal itu ya. Kita asumsikan seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo, dia sudah menang, dan rasanya memang saya sepakat juga dengan Anda, kita berharap pada KPU atau kemudian diadukan ke Bawaslu atau di KPP nggak ada gunanya kan. Mereka ini kan semua bagian peralatan dari kekuasaan juga begitu. Nah, ya cuman yang perlu kita bayangkan itu seperti apa nanti pemerintahan ini begitu kan. Karena bagaimanapun ya kan. Dan kemudian bagaimana masa depan Indonesia ini, orang banyak bersiap-siap kalau sudah katakanlah Gibran yang kemudian jadi wakilnya Pak Prabowo, ada kemungkinan juga di tengah jalan Pak Prabowo digantikan seperti yang disampaikan oleh Koni yang sekarang sedang perang di hukum dengan Rosan gitu. Dan kalau toh katakanlah Pak Prabowo sampai satu periode, mungkin Pak Prabowo tidak akan pada next term kan, berarti kita mesti bersiap-siap untuk Gibran gitu. Masih banyak nggak ikhlas Bung Rocky rasanya negara ini dipimpin oleh Gibran gitu. Itu dari awal proses diajukannya Gibran kan memang bukan sesuatu yang secara akademis maupun secara etis itu diizinkan. Secara akademis tidak bisa diizinkan karena semua argumen Mahkamah Konstitusi itu batal. Secara etis juga tidak diizinkan karena itu artinya Jokowi menitipkan ambisinya melalui pamannya Gibran. Semua itu udah kita lalui sebetulnya tuh. Lalu orang mulai masuk pada kecemasan berikutnya. Kalau Gibran yang di dalam jangka waktu yang mungkin tahun elektoralnya belum tiba di 2009 udah memimpin tuh. Nah, tinggal kita menghitung sebetulnya dari awal siapa yang akan dijagokan oleh Pak Jokowi sebagai penerus dia di Gerindra. Kan orang mesti berpikir begitu kan. Bagi Pak Jokowi nggak ada problem lagi karena Gibran ya oke, dia pasti akan masuk dalam putaran di 2029 dan mungkin sampai ke 2034. Tetapi Pak Prabowo kadernya mesti orang kenali sejak sekarang kan. Jadi sebaiknya mungkin Pak Prabowo mulai menunjukkan sikap bahwa dia memang sangat mungkin kalau menyelesaikan periode satu periode pun itu udah bagus betul kan, dan membayangkan 2 periode agak susah bagi Pak Prabowo tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi juga nggak sabar nunggu 2 periode buat anaknya kan. Jadi itu soalnya tuh. Nah tentu yang masuk akal Pak Prabowo mulai kasih sinyal buat setelah dia jadi presiden tentu ada ketua baru di Gerindra tuh yang bisa dia kader juga. Kan nggak mungkin Pak Prabowo mau jadi presiden tapi masih memimpin Gerindra. Itu artinya nggak ada semacam persiapan kalau terjadi semacam kecelakaan politik selama periode pertama Pak Jokowi, periode pertama dari Pak Prabowo tuh. Kan Gerindra juga harus siap untuk menuntun satu atau menjaga diri jangan sampai kekurangan kader, itu dasarnya tuh. Jadi kita balik lagi nanti ada 2 hal yang akan dihadapi Pak Prabowo ke depan. Pertama adalah upaya untuk balancing antara fasilitas yang mesti disediakan buat Gerindra yang memang menang
dan fasilitas yang dituntut oleh Pak Jokowi yang kadangkala juga tidak masuk akal pasti kan bagi Pak Jokowi fasilitas itu harus dipersiapkan bukan untuk Prabowo tapi buat Gibran. Jadi subjektivitas Pak Jokowi sekarang berubah bukan pada Pak Prabowo tapi pada Gibran tuh. Sementara subjektivitas Pak Prabowo justru sedang dipertanyakan siapa yang bisa jadi semacam sebetulnya pengganti Prabowo dan bisa diajukan untuk periode berikutnya tuh. Agak konyol kalau Pak Prabowo bilang ya udah ketua Gerindra ada Gibran supaya Gibran jadi dua periode nanti berkuasa, kan itu agak konyol bagi Gerindra yang adalah sebuah partai di dalamnya ada kader-kader yang merasa kurang nyaman kalau Prabowo menjadikan Gibran sekaligus sebagai calon ketua partai misalnya atau kader partai. Tetap Gibran adalah kadernya Jokowi bukan kader Gerindra, kan itu posisinya di situ tuh. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, meskipun kita sejak awal kita bilang juga apa ya 0% ya. Bung Rocky, ya. Yes, itu analisis pertama untuk menyempurnakan yang sedang dibicarakan malam ini dalam kecemasan politik. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Yap.